Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin untuk mengkaji tafsir Al-Quran di hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Muharram 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2017. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat yang ke-9. Apa bunyinya? Walisanau wa syafatain. Lisan dan kedua bibir. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita tentang salah satu di antara sekian banyak karunia yang diberikan olehnya kepada kita. Kalau ayat 9, ayat yang ke-9, Allah menyebutkan karunia lisan dan karunia sepasang bibir. Kemudian di ayat sebelumnya, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu ainain, nikmat sepasang mata. Maka di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lainnya di dalam firman-Nya, wahadainahun najdain. Apa artinya? Dan kami telah menunjukkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada siapa? Manusia. Dan kami telah menunjukkan kepada manusia najdain, petunjuk tentang najdain. Apa itu najdain? Najdain itu secara bahasa artinya adalah dua hal yang tinggi menanjak. Apa? Dua hal, dua jalan yang tinggi menanjak. Apa yang dimaksud dengan dua hal yang menanjak dan tinggi tersebut? Para ulama tafsir berbeda pendapat.
Ada sebagian dari mereka menafsirkan dua hal yang menanjak itu, maaf, adalah sepasang, payudara. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dua hal yang menanjak itu adalah dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Ada berapa pendapat? Minimal atau sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan maksud dari najdain adalah sepasang payudara. Kemudian yang kedua pendapat mengatakan najdain adalah dua jalan, kebaikan dan keburukan. Kita bahas pendapat yang pertama dulu. Mungkin begitu kita mendengar pendapat yang pertama ini kok mengada-ada ini. Ini kok pendapat yang agak gimana gitu. Terlepas apakah pendapat ini kuat atau lemah. Akan tetapi kalau kita renungkan, ternyata pendapat ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Pendapat ini mengingatkan kita bahwa sesuatu yang biasa ternyata luar biasa. Apa Ustaz? Apa hubungannya antara petunjuk tentang payudara dengan karunia? Sadarkah kita bahwa manusia membutuhkan makanan? Mulai kapan sampai kapan? Mulai sejak di dalam perut. Sampai kapan? Sampai mati. Ketika bayi itu lahir, dia butuh makan atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Dia butuh makan, butuh minum, butuh asupan gizi. Padahal bayi ini tidak pernah kursus bagaimana cara makan. Pernah? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Kapan ngasih kursusnya? Dan dia juga tidak punya pengalaman untuk menggunakan mulutnya. Karena ketika bayi berada di dalam perut ibunya, bagaimana cara makan dan minumnya? Lewat mulut? Lewat mulut? Pernah nggak Anda terfikir, bayi ketika di dalam perut ibunya, makan dan minum pakai apa? Pernah kepikir? Belum? Lebih mikir siki ya? Lewat apa? Lewat tali pusat. Plasenta, tali pusat masuk ke dalam pusar dia. Sama sekali dia tidak pernah menggunakan mulut. Kalau makannya lewat mulut nanti butuh BAB, BAK lewat mana nanti? Dibuangnya kemana? Ya. Masih ada di dalam perut ibunya. 9 bulan kalau ada BAB, BAK penuh perut ibunya dengan kotoran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan kepada bayi tersebut lewat plasenta, kemudian tali pusat masuk ke dalam perut langsung si bayi tersebut, sehingga bayi itu tidak ada pengalaman untuk menggunakan mulutnya.
Begitu lahir, jalur makanan itu harus diputus. Betul? Betul. Tali pusat tadi diputus. Sehingga mau tidak mau bayi itu harus menggunakan alat baru untuk makan dan minum. Apa? Mulut. Padahal dia tidak punya pengalaman untuk makan dan minum selama berada di dalam perut ibunya menggunakan mulutnya. Tapi lihat, begitu bayi itu lahir, kemudian mulutnya didekatkan dengan payudara ibunya, langsung tahu dia? Langsung tahu atau tidak? Langsung tahu bagaimana cara menggunakan mulutnya untuk menghisap ASI dari payudara ibunya. Maka sebagian ulama menafsirkan najdain ini dengan sepasang payudara. Artinya bayi tersebut begitu lahir langsung dikasih ilham, dikasih ilmu oleh Allah bagaimana cara menghisap ASI. Siapa yang ngajarin? Ibunya? Bukan. Yang memberi bekal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih Anda mengatakan penafsiran ini mengada-ada? Tidak. Tidak ada penafsiran ulama kita yang mengada-ngada. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua. Apa najdain? Dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia mana yang harus dititi dan mana yang tidak boleh dititi. Yang harus dititi adalah jalan kebaikan dan yang harus dihindari adalah jalan keburukan. Mayoritas ulama memilih pendapat yang kedua ini. Najdain apa? Dua jalan. Yang paham bahasa Arab. Jalan. Itu bahasa Arabnya apa? Kita harus jihad fi sabilillah. Kita harus jihad fi sabilillah. Jalannya Allah. Berarti bahasa Arabnya jalan apa? Sabil. Ada yang lain? Tariq. Ini yang tahu berapa persen ini? Sabil, tariq, dan mungkin ada yang lainnya. Syari'. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kata najd? Tidak memakai kata tariq, tidak memakai kata sabil, tidak memakai kata syari' atau kata-kata yang lainnya. Kenapa yang dipilih najd? Najdain, dua jalan. Kata para ulama, najd itu adalah jalan yang menanjak tinggi. Apa? Jalan yang menanjak tinggi. Jadi jalan kebaikan itu nanjak tinggi. Dan jalan keburukan juga nanjak tinggi. Jalan kebaikan nanjak tinggi kenapa? Karena berat untuk dititi. Berat untuk dilalui. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Jenengan hujan-hujan datang ke sini. Mudah-mudahan ini kebaikan toh? Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Berat atau tidak? Berat. Ya. Hujan-hujan kayak gini kan enaknya ngopi di rumah. Coba sekarang jenengan ada kopi di depannya. Aku bebanyu bening. Ya. Enaknya santai di rumah, kopi, sepiring, mendoa. Masya Allah. Sekarang jenengan di sini,
jago. Tengok kanan, tengok kiri, enggak ada kopi, enggak ada pisang goreng. Duduknya lesehan. Ya. Berat. Ya. Untuk meniti jalan kebaikan berat. Makanya Allah gunakan kata najd. Najd itu adalah jalan yang menanjak tinggi. Karena berat untuk menitinya. Berat untuk melaluinya. Sebagaimana orang yang sedang menanjak. Kalau jalan keburukan, kenapa dikatakan nanjak? Emang jalan keburukan berat? Berat atau tidak? Berat apa enak? Enak atau berat? Jenengan subuh-subuh, gerimis-gerimis, enaknya tidur apa berangkat ke masjid? Kalau jenengan milih tidur berarti memilih jalan keburukan. Berat atau ringan atau enak? Hah? Enak. Tapi berat resikonya. Nah, kalau yang pertama tadi berat menitinya. Kalau yang kedua berat resikonya. Memang enak. Siapa yang gak enak tidur, gerimis-gerimis, dingin-dingin, ya, kasurnya empuk, selimutnya tebal, memang enak. Akan tetapi yang enak ini berat di belakangnya. Makanya Allah gunakan kata najdain. Jadi mayoritas ulama menafsirkan najdain dengan dua jalan. Apa itu dua jalan tersebut? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Untuk mengetahui jalan kebaikan dan keburukan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia sarana. Allah berikan kepada manusia cara. Allah berikan kepada manusia bekal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa sarana tersebut? Sekurang-kurangnya 3. Yang pertama, fitrah. Apa yang pertama? Fitrah. Yang kedua, akal. Yang kedua, akal. Yang ketiga, wahyu. Berapa? Sekurang-kurangnya 3. Yang pertama, fitrah. Yang kedua, akal. Yang ketiga, wahyu. Sarana yang pertama yang Allah berikan kepada manusia fitrah. Apa itu fitrah, Ustaz? Sebagian ulama seperti Al-Fairuz Abadi, kemudian juga Al-Munawi, dan ulama-ulama yang lainnya menafsirkan fitrah itu adalah potensi dasar manusia untuk menerima kebaikan. Apa? Potensi dasar manusia untuk menerima kebaikan. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah. Pernah dengar itu? Sering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Punya potensi di dalam dirinya untuk menerima kebaikan. Dan itu adalah bantuan dari Allah. Maka modal tadi jangan
Jangan disia-siakan. Dan biasanya oknum yang paling bertanggung jawab di dalam menyanyiakan modal itu siapa? Orang tua. Makanya apa kata Nabi SAW setelah mengatakan setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, terus Nabi lanjutkan apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Potensi kebaikan itu disia-siakan oleh kedua orang tuanya sendiri. Orang tuanya itulah yang membuat anaknya yang awalnya baik menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti kalau bayi itu dibiarkan, dididik, dibimbing, maka dia berada di atas kebaikan. Aneh, sebagian orang tua di zaman ini, wah, bocah neng zaman kiye pancen angel golek didik. Anak itu ketika lahir dalam keadaan bersih. Kalau boleh diumpamakan seperti kertas yang belum ada goresan apa-apa. Anda orang tua yang akan menggoreskan di atas kertas tersebut. Kalau goresan Anda adalah tulisan halus yang indah, maka akan terlihat indah. Tapi kalau misalnya yang Anda goreskan adalah benang bundet. Apa benang bundet? Worek-worek orang genah. Hari ini yang digoreskan rock and roll. Besok yang digoreskan dangdut. Besoknya lagi campur sari. Ya bundet. Tapi kalau hari ini yang kita goreskan adalah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Besoknya surat Ali Imran. Besoknya surat An-Nisa. Besoknya surat Al-Ma'idah. Akan menjadi tulisan halus yang sangat indah. Kemarin pas lomba Hafid cilik yang diadakan sama Radio Insani. Ketika penampilan itu ada salah seorang hadirin yang mengatakan, iya anakku wis gede-gede sih. Kenapa orang kawit mien ya? Anaknya sudah kuliah, anaknya sudah SMA. Ternyata begini tuh cara didik anak. Aduh, wis liwat ke priwe. Ya, priwe jajah. Ya, bikin lagi. Ya, kalau memang nggak bisa, udah nggak bisa Ustaz. Cucu. Ya, cucu. Kita sudah dibantu sama Allah. Anak-anak itu sudah dikasih modal berupa potensi kebaikan. Yang seandainya modal itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka akan jadilah seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Mereka manusia atau bukan? Manusia. Makan nasi? Ya, makanan pokok maksudnya. Makan, minum seperti kita. Tapi kenapa mereka bisa menjadi manusia yang istimewa? Bisa menorehkan jasa yang besar dalam sejarah, menjadi manusia besar yang bermanfaat buat agama, buat bangsa, buat dunia. Allah berikan orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya. Ini modal yang pertama. Sarana yang pertama apa tadi? Fitrah. Yang kedua, akal. Ini adalah salah satu karunia yang sering disia-siakan bahkan dirusak.
Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering sekali memuji manusia yang menggunakan akalnya dengan benar. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terus? Wah, cengarang gue. Itu ayat yang belakang, ini masih tengah-tengah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Terus Allah sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah di muka langit dan muka bumi. Setelah itu Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan la ayatil liqaumi ya'qilun. Kebesaran dan keindahan makhluk-makhluk ciptaan Allah tadi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang ya'qilun yang mau menggunakan akalnya. Maka manusia-manusia yang mau menggunakan akalnya dengan baik akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya manusia-manusia yang menyalahgunakan akalnya, dia akan dicela habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak dengan akal kita membedakan yang baik dengan yang buruk? Secara global bisa. Bisa enggak kita dengan akal kita membedakan bahwa banyu bening apik wedang ciu elek? Bisa? Bisa? Bisa. Bahwa air putih menyehatkan, minuman keras merusak. Bisa? Bisa. Sekedar kita melihat orang habis minum minuman keras. Sekedar kita melihat efeknya, kita sudah tahu itu buruk. Buktinya? Ngerumit. Apa ngerumit? Apa? Ngomong sendiri. Ya. Matanya merah. Ya, jalannya sempoyongan. Hanya dengan melihat kasat mata saja, kita gunakan sedikit akal kita, kita tahu bahwasanya miras itu jelek. Sebelum kita baca ayat Al-Quran tentang haramnya miras, kita dengan akal kita melihat hal itu sudah jelek, tahu kita. Tapi sayangnya ada sebagian manusia tidak mau menggunakan akalnya. Padahal mungkin IP-nya, IPK-nya, tahu IP? Indeks prestasi K apakah? Kumulatif. Padahal IPK-nya itu hampir 4. 3, sekian. Itu di kampus. Kalau sudah masuk dugem, ya mabok. Loh, otaknya itu di mana? Digunakan untuk apa akalnya? Orang-orang yang seperti dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah dikasih akal, yang dengan akal itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Mana yang menghasilkan sesuatu yang positif, mana yang menghasilkan sesuatu yang negatif. Akan tetapi dia tidak gunakan akalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala merekam dalam Al-Qur'an tentang salah satu obrolan penghuni neraka.
Di dalam surat Al-Mulk ayat 10. Surat Al-Mulk ayat 10. Allah ceritakan, waqalu, para penghuni neraka berkata, lau kunna nasma'u au na'qilu, seandainya dahulu ketika kami di dunia nasma'u. Apa nasma'u? Mendengar. Au na'qilu, atau menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penghuninya neraka. Jadi orang-orang yang masuk ke neraka, salah satunya adalah manusia-manusia yang tidak mau mendengar dan tidak mau menggunakan akalnya. Loh Ustaz, maaf, tunarungu yang enggak Ustaz. Maaf ya, bahasa kasarnya apa? Budek ya orang. Ya. Wong dia bisa mendengar Ustaz. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar mendengar, maaf, binatang juga mendengar. Akan tetapi yang dimaksud mendengar di sini mendengar yang kemudian dimasukkan ke dalam hati. Saya tanya, sudah berapa kali kita mendengarkan khutbah Jumat selama hidup kita? Sebulan berapa? 4. Kadang 5 atau 4. Kali 12. Berapa? 48. Ya biar gampang 50. Setahun berapa? 50 kali mendengarkan khutbah. Usia sudah berapa sekarang? Ya mawi-mawi. Beda-beda. Mungkin ada yang usianya 40, ada yang usia 50. Katakanlah yang usianya 40 tahun. Berapa kali mendengarkan khutbah? 40 kali 50. Berapa? 2000 khutbah. Akeh apa sedikit? Banyak. 40 tahun. 2000 khutbah dia dengarkan. Salatnya tetap seminggu sepisan. Cuma sholat Jumat. Yang lebih parah, wis 20 tahun malah ora sholat. Dia dengar akan tetapi pendengaran apa yang dia dengar itu tidak dia masukkan ke hati. Inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sudah seperti itu, tidak digunakan akalnya. Makanya penduduk neraka mereka nyesel. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dahulu kami ketika di dunia menggunakan pendengaran kami dan kami gunakan akal kami tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini sarana yang keberapa? Kedua. Sarana yang pertama, fitrah. Sarana yang kedua, akal. Sarana yang ketiga, wahyu. Wahyu itu apa toh? Apa wahyu? Al-Quran dengan sunnah. Ya. Ustadz apa enggak cukup Ustadz dengan akal? Cukup enggak? Cukup atau tidak? Enggak cukup. Kenapa Ustaz enggak cukup? 1. Akal itu terbatas. Buktinya terbatas apa Ustaz? Enggak usah jauh-jauh. Sesuatu yang nempel di tubuh kita sampai sekarang kita tidak tahu bentuknya kayak apa. Apa itu? Nyawa. Saya tanya, jenengan punya nyawa? Punya? Ya punya toh. Kalau nggak di sini, kalau nggak punya nyawa bukan di sini. Di mana? Di kuburan. Saya tanya, nyawa jenengan itu warnanya apa?
Ijo, kuning, kue kelambine kue. Padahal nyawa ini sudah menemani kita berapa tahun? Sejak kita ada di dalam perut ibu kita. Sampai sekarang, bahkan sampai mati kita nggak tahu nyawa itu bentuknya apa. Padahal kita punya akal. Karena akal kita terbatas. Makanya Imam Syafi'i, cerdas-cerdasnya manusia, beliau mengatakan apa? Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu ada batasnya. Seperti mata juga ada batasnya. Apa kata beliau? Akal itu ada batasnya. Seperti mata juga ada batasnya. Panjenengan yang matanya masih sehat, yang belum min, belum plus. Berapa kilometer Anda bisa melihat? Berapa kilo? 1 kilo masih kelihatan? Sudah mulai buram. Gak usah yang jauh-jauh, yang terlalu dekat aja kita nggak bisa ngelihat, betul? Coba ambil koran, kemudian jenengan baca, bisa ngelihat? Gak bisa. Padahal bukan dekat lagi, nempel, nggak bisa. Mungkin itulah keterbatasan akal. Sampai nyawa yang nempel di tubuh kita nggak tahu. Seperti mata, ketika tulisannya nempel di mata kita nggak tahu. Maka kita butuh wahyu. Dengan wahyu kita tahu halal, kita tahu haram. Dengan wahyu kita tahu tauhid, kita tahu syirik. Dengan wahyu kita tahu sunnah, kita tahu bid'ah. Dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.